Untuk pembelajaran di siang hari ini kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa ya, mungkin ya. Doa mulai. Oke, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini akan kita pelajari materi tentang matematika wajib kelas 11 IPS itu ya. Nah, materi yang sudah kita pelajari sudah beberapa, tapi di sini masih kita mempelajari lagi materi yang masih kurang, yaitu tentang program linear. Nah, di sini sudah kita pelajari tentang yang kemarin ya, tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu menentukan penyelesaiannya yang kemarin sudah. Dari mulai menentukannya ini, nah contohnya sudah saya kasihkan contohnya, dan bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian ini kemarin sudah. Nah, selanjutnya akan saya lanjutkan materinya, yaitu tentang ini. Dari sini. Nah, ini. Jadi daerah yang diarsir merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan antara A, B, C, dan D atau dan E. Nanti yang ini akan kita pelajari. Nah, contoh soal ini. Nah, tapi sebelumnya bagaimana cara untuk menentukan ini dari bentuk gambar ke dalam bentuk pertidaksamaan. Nanti akan saya kasihkan dua versi cara penyelesaian. Nah, itu ya. Kita bahas yang ini. Jadi, bagaimana cara untuk menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaannya berbentuk gambar, nah diubah ke dalam bentuk pertidaksamaan ini ya. Nah, gambarnya gambar pertidaksamaan kita ubah dalam bentuk pertidaksamaan dari gambar. Nah, di sini ada sebuah garis, tapi sebenarnya ini bukan garis ya. Apa ini? Garis ya, tapi putus-putus ya. Nah, jadi garis yang putus-putus. Nah, beda yang kemarin itu gambarnya itu berbentuk garis. Nah, bedanya gimana? Nah, bedanya di sini. Di bentuk gambar ini kan garisnya putus-putus. Nah, garis yang putus-putus itu tandanya gimana? Nah, tanda pertidaksamaannya ini tidak ada tanda sama dengan. Ya, perhatikan ya. Ini tandanya kan lebih dari yang A, yang B kurang dari, yang C lebih dari, yang D lebih dari, dan yang E kurang dari. Nah, itu ya. Tidak ada tanda sama dengan. Nah, kalau ada tanda sama dengan, maka jawabannya pasti garis ini tidak putus-putus. Garisnya tidak ada yang putus. Nah, itu ya. Nah, bedakan ya. Gambar yang putus-putus garisnya, maka tidak ada tanda sama dengan. Tapi kalau gambar yang itu ya, yang tidak ada putus-putusnya, itu ada sama dengannya. Nah, kita lanjut langsung ke itu penyelesaiannya. Bagaimana ya kita cara menyelesaikan? Nah, gitu ya. Nah, sekarang coba tak bukakan dulu ini. Nah, kita kerjakan yang ini ya. Nah, kita selesaikan soal yang ini, kita bawa ke sini. Nah, sini. Sudah terlihat di situ? Gambarnya saya perbesar ya, biar lebih jelas. Nah, sudah terlihat ya. Nah, gini. Nah, sekarang kita gunakan rumus yang pertama. Cara yang pertama kita gunakan rumus ini. Y dikurangi Y1 sama dengan Y2 dikurangi Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, gitu. Jadi kita tentukan titiknya. Nah, titiknya di sini. Nah, tentukan. Titik ini berarti titik berapa? Nah, titik itu X, Y, ya kan? Maka kita misalkan dengan A. Berarti yang pertama ya ini ya. Yang pertama A. Yang pertama berarti X1 Y1 ya nanti. Nah, di sini perhatikan X-nya 0. Kok X-nya 0? X-nya 4, maaf. X-nya 4, Y-nya 0, ya kan? Berarti 4,0. Nanti ya, X-nya kan 4 ini, X ini 4. Y-nya ini, Y-nya berapa? 0, 0 kan? Nah, itu ya. Nah, selanjutnya itu yang pertama, yang kedua di sini titiknya. Nah, ini kedua titiknya di sini. Kita misalkan B ya di sini, yang B. X, X-nya berapa? X-nya kan ini X. X-nya berapa ini? Oh, X-nya 0 ya kan? Nah, 0.
Y-nya ini kan Y yang tegak, Y-nya berapa? Y-nya min 3, jadi 0, min 3. Nah, berarti kita misalkan ini X1, Y1, yang B ini X2, Y2. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam bentuk rumusnya ini. Y masih tetap Y, gitu kan? Y masih tetap Y, dikurangi, nah Y1-nya berapa? 0, ya kan? Nah, Y2-nya min 3, min 0. X-nya tetap X, X1-nya 4. Gitu kan? X2-nya 0 dikurangi 4. X1-nya 4 ya. Nah, selanjutnya kita hitung ya. Y min 0 tetap Y ya. Angka dikurangi 0 kan tetap angkanya. Ini juga min 3. Sama dengan, nah ini X min 4. Nah, ini yang bawah min 4. Nah, sekarang kita kalikan silang. Kita kalikan silang gini. Masih ingat? Nah, perkalian silang ya. Nah, perkalian silang kita kalikan berarti min 4 kali Y. Jadi min 4Y. Nah, gini. Terus sama dengan min 3 kali X, ya kan? Nah, ini ya, min 3 kali ini. Jadi ya min 3 kali X, jadi min 3X. Min 3 kali min 4, jadi plus 12. Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita lihat bentuk jawabannya ini. Nah, bentuk jawaban ini, X sama Y berada di ruas kiri. Ya kan? Nah, di ruas kiri ini kan. Nah, X di ruas kiri. Nah, tapi di sini dia berada di ruas kiri dan ruas kanan. X-nya di ruas kanan, ya kan? Ini kan ruas kanan. Y-nya di ruas kiri. Nah, berarti kita pindahkan. Jadi pindahkan ke kiri ya. Berarti 3X min pindah jadi plus. Dikurangi 4Y sama dengan 12. Nah, ini. Oh, berarti ini jawabannya seperti ini. Jadi 3X min 4Y sama dengan 12. Nah, gitu ya. Nah, karena jawaban ini berbentuk sama dengan, ya berarti ini kan persamaan, padahal ini pertidak samaan. Nah, berarti kita harus mengujinya. Nah, menguji persamaan ini ke sini. Nah, menggunakan apa? Menggunakan titik uji biasanya. Titik uji. Titik ujinya biasanya ini kan. Nah, ini 0. Nah, perhatikan titik 0 ini. Titik 0 ini berada di arsiran atau dia mendekati. Ya, mendekat. Berarti nanti benar. Masih ingat? Jadi kalau arsirannya itu mendekati itu berarti benar, ya kan? Jadi kalau arsirannya mendekati benar. Jadi kita menggunakan titik uji. Titik uji ya berarti benar ya. Jadi titik ujinya itu 0,0. Nah, titik uji ini kita masukkan ke dalam ini persamaannya ini. Nah, ini persamaan. Kita masukkan ke situ. Berarti X-nya 0, Y-nya 0. Berarti 3 kali 0 min 4 kali 0. Titik 12. Ya, jadi ini 0 dikurangi 0, 0 ya. 0 titik 12. Nah, tandanya gimana? Nah, perhatikan ini harus benar. Ya, harus benar, maka 0 titik 12. Jawabannya kurang dari, ya kan? Nah, kurang dari. Jadi 0 kurang dari 12. Oh, maka jawabannya jadi 3X min 4Y kurang dari 12. Nah, ini jawabannya. Kurang dari 12. Nah, setelah kita mendapatkan jawaban ini, kita lihat di sini ada enggak? Nah, kayak gitu kan? Oh, ternyata enggak ada. Enggak adanya gimana? X-nya negatif. Ini juga negatif. Ini juga negatif. Nah, kalau yang ini bukan, D-nya ini malah 4. Harusnya 4Y ya. Ini berarti salah. Teman-teman, ini salah. Nah, tapi ini terlihat benar. Nah, caranya gimana supaya ini bisa sama dengan ini? Nah, caranya harus kita kalikan negatif. Dikalikan negatif semuanya. Kita kalikan negatif jadi min 3X. Kita kalikan negatif jadi plus 4Y. Ini kita kalikan negatif jadi min 12. Nah, ingat-ingat. Tanda pertidaksamaan jika dikali negatif ya. Dikali negatif ini. Maka gimana? Maka tanda pertidaksamaannya berubah jadi lebih dari. Kayak gini. Jadi jawabannya ini berarti yang B. Nah, itu ya. Jadi min 3X plus 4Y kurang dari. Kurang dari lah. Lebih dari min 12. Oh, bukan ya, bukan B ya, sorry. Berarti yang A, salah lihat. Oke, nah ini. Nah, ini penyelesaian yang pertama dengan cara yang pertama. Ada yang ditanyakan sampai sini? Sebelum saya lanjut cara yang kedua. Tidak ada ya? Nah, nanti kita bahas lagi. Kalau bingung nanti ada sesinya lebih jelas lagi. Kita bahas yang kedua yuk. Kita coba yang kedua. Nah, ini cara yang kedua. Nah,
Nah, cara yang kedua lebih mudah, lebih simpel, tapi ini khusus. Nah, khusus untuk bentuk-bentuk yang titik apa ini? Nah, titik potongnya ini berada di X atau berada di Y. Nah, seperti ini. Jadi ada rumusnya nanti BX plus AY, gitu kan? Titik-titik A kali B. Nah, kita harus tentukan BX plus AY itu. Nah, itu ya. Nah, jadi untuk ini 4 ini ya. Nah, ini itu A. Ini ya, 4 ini itu kan di X. Nah, jadi kita harus tentukan apa? Menentukan ABC-nya ini, AB. Mana yang A dan mana yang B. Jadi ingat-ingat ya. Ini X ini yang A. Nah, X ini yang A dan ini yang B. Nah, gitu ya. Jadi ingat-ingat. Jadi X itu yang A, B itu yang Y ini. Tapi rumusnya ini BX plus AY. Nah, titik-titik A kali B. Nah, B-nya di mana? B-nya ini. Berarti min 3X ya ditambah 4. A-nya 4. Jadi 4Y terus dikalikan. Tinggal kita kalikan. Berarti berapa? Min 4 ya. A-nya kan 4. 4 kali min 3. Nah, kita hitung. Berarti min 3X plus 4Y min 12. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita mencari titik-titiknya ini. Ya sama seperti tadi. Menggunakan apa? Menggunakan titik uji. Titik ujinya sama. Titik uji ini sama seperti tadi. Titik uji biasanya menggunakan 0,0 di sini biasanya. Menggunakan 0,0 atau menggunakan 1,1 juga boleh. 1,1. 1,1 kan di sini. Ini 1, ini 1. Nah, ini misalkan kita menggunakan titik uji 1,1. Berarti X-nya 1, Y-nya 1. Jadi kita misalkan, jadi min 3 kali 1 ditambah 4 kali 1. Titik-titik min 12. Ya. Jadi min 3 ditambah 4. Min 3 tambah 4 berapa? 1 ya. Titik-titik min 12. Jadi 1 titik-titik min 12. Tandanya apa? Tandanya lebih besar. Jadi 1 itu lebih besar daripada min 12. Ya kan? Nah, berarti jawabannya gimana? Jawabannya berarti tandanya di sini lebih besar atau lebih dari ya. Di min 3X plus 4Y lebih dari min 12. Nah, gitu. Ini. Nah, ini adalah penyelesaian dari contoh soal. Ada yang ditanyakan? Nah, ini saya tutup dulu ya untuk video yang kita buat. Dan kan nanti saya sharekan di grup kalian yang tidak ikut bisa mempelajari untuk materi yang ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.